Apa sih kolbu? Pandangan umum mengatakan bahwa kolbu itu adalah hati. Namun benarkah kolbu itu hati? Untuk menjawabnya, kita bisa telusuri dengan mencari tahu terlebih dahulu apa itu hati dan apa fungsinya. Hati dalam bahasa Yunani disebut hepar, yaitu sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Dia terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Fungsinya antara lain menawarkan dan menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya. Hati juga membentuk empedu, zat yang membantu pencernaan lemak. Berdasarkan fungsinya, hati juga sebagai alat ekskresi. Berdasarkan fungsinya tersebut, perlu kita garis bawahi. Hati tidaklah terkait dengan hal-hal yang bersifat pemikiran, pemahaman, maupun perasaan. Walaupun ada salah satu fungsinya sebagai sirkulasi hormon. Namun faktanya, banyak orang yang menggunakan frase sakit hati saya ketika perasaannya terluka, atau frase berpikirlah dengan hati nurani ketika dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan konsentrasi lebih. Lantas apa itu kolbu? Secara bahasa, kolbu berasal dari kata kerja kolaba yaklibu, yang bermakna merubah, membalikkan, dan menjadikan, sehingga menjadi kata kolbun yang berarti perubahan, pembalikan, atau kejadian. Sedangkan kata hati memiliki istilah sendiri dalam bahasa Arab, yaitu qabdun. Kemudian apakah fungsi dari kolbu? Literatur yang ada tidak menjelaskan secara spesifik fungsi dari kalbu, kecuali Al-Quran. Mari kita tinjau hal ini melalui perspektif Al-Quran, Quran Surah Al-Hajj, ayat 46, menjelaskan secara eksplisit fungsi dari kolbu adalah institusi untuk memahami sesuatu. Jika hal ini kita hubungkan dengan fungsi organ tubuh manusia, organ tubuh manakah yang berfungsi untuk memahami? Bukankah prinsip dalam memahami sesuatu mestilah melalui proses analis data, penelitian, direnungkan kembali, kemudian baru diambil kesimpulan? Bukankah ini adalah fungsi dari otak manusia? Mendalami lebih lanjut tentang kolbu ini harus kita urai dengan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian otak manusia. Pertama, otak besar atau cerebrum, dalam bahasa Arab disebut fuada. Ini berfungsi sebagai pusat pendengaran, penglihatan, analisis, dan memahami. Semua data dari tubuh manusia diolah di sini. Kedua, otak kecil atau cerebellum, dalam bahasa Arab disebut sudur, berfungsi sebagai pusat kesadaran, keseimbangan, ingatan, keputusan, akurasi, refleks, dan kebiasaan. Otak kecil sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat manusia itu dibentuk. Kampung halaman dan pendidikannya sangat mempengaruhi sudur tersebut. Yang ketiga adalah hipotalamus, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai nafs, yang berfungsi sebagai penghasil hormon untuk mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dalam diri manusia, seperti amarah, cinta, benci, lapar, haus, dan ego. Lantas, bagaimana hubung kaitnya kolbu ini dengan fungsi otak manusia? Silahkan simak gambaran berikut ini. Umpama, jika Anda lapar, maka hipotalamus mengirim sinyal ke otak besar. Otak besar akan berpikir bagaimana caranya untuk bisa makan. Maka banyak alternatif yang ditawarkan. Bisa pulang ke rumah, makan di warung kalau ada uang. Jika Anda lapar, nasi di rumah tidak ada, uang di kantong pun tidak ada, tempat untuk bertenggang juga tidak ada.
apa yang akan Anda lakukan? Maka otak besar akan melihat apa isinya otak kecil. Jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang baik, umpamanya, mungkin dia masih bisa berucap, "Hari ini saya akan puasa." Akan tetapi, jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang mengambil punya orang tak masalah, maka ketika perut lapar, nasi di rumah tidak ada, uang di kantong pun tak punya, maka kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan tindakan. Jadi kesimpulannya, kalbu adalah sinergi dari otak besar, otak kecil, dan hipotalamus atau rangkaian kerja otak. Dengan penjelasan ini, masihkah Anda berpikir bahwa kolbu itu hati? Mari berani mikir.